Sol Hamid warga negara Singapura sebagai owner beberapa kapal yang bergerak di bidang jasa pelayaran bersaksi atas sangkaan keterangan palsu pada akta otentik yang menetapkan Muhammad Wildan sebagai terdakwa. Dalam keterangan Sol Hamid mengatakan, tidak menjual dua kapal atas nama PT Eka Nusa Bahari. Ia membeberkan, peralihan dua kapal tersebut, dengan maksud pendirian perusahaan PT Nusa Maritim Logistik Jasa Pelayaran dengan syarat perusahaan harus memiliki aset guna mendapatkan, surat izin usaha perusahaan Angkatan Laut atau SIUPAL. Sol Hamid juga mengaku, hingga perkara ini, naik ke persidangan dirinya, tidak menerima pembayaran atas peralihan kapal dari PT Eka Nusa Bahari ke PT Nusa Maritim Logistik. Dari Pengadilan Negeri Surabaya jurnalis Basudewa TV menyampaikan. Benar keterangan ini, identitasnya benar ya. Tadi bang, saudara saksi menerangkan sebagai apa? Kerja di mana? Di? Ya, nama perusahaannya itu namanya apa? Iya Pak. Nusa Eka Nusa Bahari. Sejak kapan? Saya jadi direktur itu dari awal perusahaan saya punya. Ya saya nggak tahu Bapak awal tahun berapa. Jadi 2024 Agustus 2024 tanggal 14 Bapak yang mendirikan ya dari Nusa Eka Bahari. Ya. Waktu mendirikan itu ya. Yang jadi ingin saya tanyakan ini ada keracuan. Bapak mendirikan itu sebagai owner ya, atau Bapak ditunjuk sebagai direktur? saya dirikan perusahaan Artinya dari awal. Oke. Agustus 14 Saya jadi 2020. direktur. Sebelum itu sudah jadi direktur, Pak. Nah, jadi luar masuk. Saksi ikuti saya biar jangan rancu ya. Jadi direktur sejak kapan? Tahun 14 Agustus 2024. 14 Agustus 2024. 14 Agustus ya, saya 2020 atau 2024 sorry 2020 Pak. Agustus sebagai direktur. awal bulan 2020 awal bulan Februari kalau nggak salah 2020. Sebagai direktur. Direktur. Siapa yang mengajak? Siapa ya? Ngajak. Pak Saud sini dong, kapan jadi direktur? Atau Saya sudah berusaha Pak. Maksud Bapak ajak. kan kalau sebagai direktur ya artinya itu perusahaan orang. Kalau sebagai owner Bapak mendirikan. Iya. Apa kan ngomong tadi saya sudah kerja sebagai direktur. Waktu sebagai direktur juga sebagai pemilik. Betul. Ya, Betul. tahun 2020 itu intinya. Jadi apa ini mendirikan juga sekaligus direktur. Betul. PT Eka Nusa Bakti. Betul. PT Eka Nusa Bahari. Kedudukan di Surabaya. Betul. Bergerak di bidang penyewaan kapal. Betul. Direktur apa? Utama atau direktur apa? Direktur bukan direktur utama. Direktur utamanya ada nggak? Ada. Siapa waktu itu? Lilin. Ya. Komisarisnya? Bunda. Yang Sama tadi. Pak Sidik. Ya, yang tadi itu ya. Ya. Nah, itu berdasarkan apa? Ditunjuk sebagai direktur, ini komisaris, direktur utama. Saya. Kan ada sebagai direktur. Ibu Linda komisaris. Pak Sidik komisaris. Ya. Saya direktur. Lilin direktur utama. Iya, berdasarkan apa? Kesepakatan atau Itu waktu yang Bapak tanya masalah Lilin itu, atau masalah saya. jadi kan ada pengurus Pak, ini ada komisaris, loh. Ini ada direktur utama, ini ada direktur. Itu tuh dituangkan dalam bentuk apa? Brooks. Ya, rapat umum pemegang saham. Ya, Brooks. Kan Bapak kan ownernya. Betul. Kenapa nggak Bapak jadi direktur utama? Karena saya sebagai orang asing tidak boleh jadi direktur utama. Oh gitu, saya baru tanya. Jadi
Dengan alasan itulah ya direktur. Lalu Eka Nusa Bahari. Terus berapa modal? Modal saya itu saya nyetak kapal semua. Iya, Ya, Pak. Kalau dikeluarkan saya punya kapal itu semua ada sekitar berapa ini? 40-50 gitu. masuk ya waktu berdirinya itu. Ya. Lalu ditunda apakah direktur utama. Nah, ada nggak diurus terus dibuatkan aktanya ya? Seorang direktur atau direktur utama boleh menjual pengalihan aset. Harus ada rules. Ada? Ya, Ada. ada rules. Pada waktu itu sebagai owner berapa persen pemilik saham? Ada. Saya beli saham. Waktu mendirikan itu kan sebagai owner, kalau owner kan 100%, benar 100%. Tetapi di dalam keterangan saksi, si terdakwa ini juga punya saham. Betul kan seperti itu? Bisa saya Ya. saham dia ini pengalihan daripada Pak Frans Peters. Pak Frans Peters yang pegang jadi direktur daripada 2008 Ya. sampai 2020. Setelah itu saya pindahkan saham Pak Frans dan angkat dia jadi direktur. Kalau barang dipindahkan, diatasnamakan, itu milik siapa jadi? Jadi saya Pak, cuma dia atas nama dan dibayar uang. Kalau dia bilang dia sudah beli saham, mana beli saham dia beli dari Frans? Itu pengertian saudara. Ya. Kalau udah atas nama, udah atas nama apa? Hah? Kalau udah atas nama ya nama orang. Nama orang tapi cuma atas nama, tapi dia sudah Iya itu aturan hukum Pak. Iya. Ya, Iya. bukan pendapat saudara. Iya. Kita bicarakan hukum di sini. Seperti itu. Artinya yang saya tanyakan itu kan hak dia itu Pak. Dia makanya dia merasa haknya itu. Oke? Ya. Nah, lalu pada waktu itu dia tahu nggak saudara? Terdakwa Wildan ini, ya, dia mau mendirikan perusahaan. Ngerti? Tahu? Terdakwa Wildan mau mendirikan perusahaan karena dikeluarkan dari Eka Nusa Bahari. Tahu saudara? Dia dikeluarkan dari kami sebalik, Nah. dia mau mendirikan Tahu karena saudara? saya nggak tahu. Apa perusahaannya Bu yang tadi? Nusa Maritim Logistik. Nusa Maritim Logistik. Nah, tahu nggak saudara? Kalau dari Nusa Maritim Logistik, dia masih direktur di top BNB. Oke. Nusa Maritim Logistik. Logistik. Nusa Maritim Logistik. Saudara ikut menjadi pemilik. Saya tidak ikut. Jadi di luar dari situ. Ya. Tapi terdakwa Wildan ini selain Nusa Bahari Logistik, Eka Nusa Bahari juga. Nah, pada waktu itu saksi Saul ya, Ya. dia ada mau mengalihkan aset Nusa Eka Bahari. Eka, Ya, Nusa Eka Bahari. Tahu nggak saudara? saya tahu. Tahu. Saudara setuju? Saya setuju untuk buat SIPA karena di ketentuan Nusa Maritim waktu kita mendirikan itu apa, kita perlu ada SIPA. SIPA itu izin operasi. Oke. Kan ini kan dialihkan ke perusahaan, kan Aset perusahaan. perusahaan ya. Ya. Kan kalau dialihkan milik orang. Kok saudara saksi setuju? Saya setuju karena untuk permintaan daripada perhubungan laut, ya, harus ada salah satu. Betul. Ya, betul. betul. Tapi kan beralihnya aset, akhirnya kan beralih aset ke orang, Pak. Kok saudara saksi setuju? Karena saudara saksi cuma syarat aja, tapi secara kebendaan, kepemilikan itu juga beralih. Saudara nggak tahu itu? Saya tahu, mengalir tahu. Iya. Ya, cuma dia bilang ini persyaratan untuk mendapatkan SIPA di atas Nusa Maritim. Iya. Nah, itu oke, saya setuju. Bukan saya mau jual kepada atau saya mau mengalihkan aset daripada PTK, enggak. Ya itu sudah saudara kan dibaca-baca dulu. Akhirnya baca-baca, akhirnya rugi saudara. Selain rugi, merugikan orang lain. Nah, sekarang pernah nggak terakhir kan saya itu ya? Pernah nggak setelah ada kasus ini ribut, mencuan, makai,
pernah nggak berbicara? Kan kasus ini jadi ramai. Jadi kayak sekarang di sidang, mau banyak wartawan meliput apa lagi nih. Nah, sebelumnya pernah nggak kalian? Ini kan sama-sama pengurus, sama-sama Masuk apa? Ramai. iya membicarakan ini udah Pak Saul ini Sudah pernah pernah. tercapai nggak perdamaiannya? Saya sudah pasti kita punya komisaris. Iya tercapai nggak perdamaiannya? Tercapai enggak? Ya. Bapak minta apa pada waktu itu? Saya minta kembalikan saya punya aset. Asetnya berapa uangnya? Kita bisa bahari, Nusa Les sama ada 2. Iya berapa? Jadi kerugian apa itu? Ada sekitar 5 miliar. Miliar. Tapi tidak, sampai sekarang tidak ada titik temunya. Tidak ada. Atau saudara jelaskan? Saudara maafkan aja lah, ambil aja ada. Enggak. Kalau saudara tadi kan yang mempunyai kapal, Betul. ya, itu pertama kali punya kapal INB. INB betul. Nah, sekarang saya hanya pengen tahu, itu kan pinjam namanya di terdakwa ya, Ya. untuk kepemilikan kapal. Betul. Tapi faktanya memang punya saudara. Betul. Pada waktu saudara diminta persetujuan untuk peralihan hak kapal dari INB ke NML, you know, itu masih ingat kejadian permintaan oleh Wildan kepada saksi. Kapan itu? Dia kasih tahu sama saya itu, kalau kita buka perusahaan NML untuk mengoperasikan, kita harus ada SIPA, izin operasi daripada perhubungan laut. Yang untuk mendapatkan itu, perusahaan NML harus punya aset. Apa? Sekarang NML itu bergerak di bidang apa? Sama juga shipping. Sama. Karena bergerak bidang sama sehingga sebagai modal pertama kali harus punya kapal. Seperti itu kan? Tadi kita nggak tahu modal. Iya. Ya, cuma pengalihan itu untuk membuat SIPA. Ya itu aja. Ya. Kita jual ke perusahaan itu sehingga. Sekarang ini pertama kali kan asetnya atas nama INB. Betul. Kemudian beralihnya ke NML. Betul. Untuk beralihnya itu seharusnya kan melalui LPS Korup toh. Betul. Selain RUP, ada nggak peralihan dari INB ke NML? Selain harus ada RUP. Selain itu sih ada mobil opsi itu aja. Itu waktu itu ada RUP nggak? Fokus. Kan saya tahu nggak ada rugi. Tidak ada RUP. Tetapi saudara memang mengizinkan hanya untuk persyaratan Betul. memperoleh izin operasional tadi, Ya, betul. seperti itu ya. Ya. Nah, sekarang 2 kapal yang saudara istilah pinjam aja lah, dipinjamkan aja. Iya, Kapalnya iya. dipinjamkan aja. Iya. Oke. Menurut saksi kapalnya dipinjamkan. Ya. Tapi pada waktu peralihan dari ENL apa ENB ke NML itu faktanya ada akte, ya, ada akte jual beli di notaris. Apakah saksi mengetahui atas hal itu? Saya tahu karena itu yang dimintakan. Kalau nggak ada akte itu, kapal tidak bisa Ya, itu aktenya sebagai bukti untuk mendapatkan izin operasional. Nah, sekarang ini keberadaan kapal yang saudara pinjamkan untuk dapatnya terbit izin operasional tadi sekarang ini ada di mana? Ada di Surabaya. Iya, maksudnya ada di bawah kekuasaan NB atau NML. Atas nama NML. Oh, sekarang sudah atas nama NML. Ya. Nah, atas nama NML ini saudara mengetahuinya sejak kapan? Sejak tahun 2020 waktu Apakah saudara saksi masuk
keanggotaan komisaris di NMR? Tidak. Susunan pemegang saham? Saya tidak pilih saham di situ. Saya Tidak punya. Yang punya hanya di NB. Tapi kalau NMR, saudara tidak sebagai pengurus tidak, pemegang saham juga tidak, tetapi memang saudara mengizinkan untuk dipakai pengurusan aja. Ya. Nah, kalau memang sudah ada AJB, berarti kan beralih hanya kepada orang lain. Ya itu kan cuma pinjam. Iya. Tapi kalau sekarang dia bilang kan dia sudah beli. Kalau dia bilang dia sudah beli, Sebentar, saksi malah sebentar. nanti membayar. Sebentar, Yes. ya. Kalau Saksi ya, saya ingatkan ya, kami tanya saja, bukan pendapat saudara ya. Tidak berdebat seperti itu. kalau saudara kan Ya. tetap itu saya pinjamkan. Nah, tapi waktu ada AJB, saudara mengetahui. Saudara mengetahui konspeksi hukum adanya AJB. Sedih. Akibat hukumnya kalau ada AJB tahu. Saya nggak tahu. Akibat hukum kalau ada akte jual beli. Saya nggak tahu. Tidak tahu. Kemudian saudara melaporkan si Wildan. Saya melakukan sendiri. Laporannya mengenai penjualan kapal itu. Betul. Penjualan kapal. Sedangkan pada waktu membuat AJB saudara mengetahui. Saya tahu cuma. Iya, saya paham. Ya, oke. Saya ini hanya minjamkan, Oke. bukan menjual, Ya, oke. kan gitu. Tetapi memang pada waktu di INB, kapal-kapal tersebut juga pinjam namanya Wildan. Betul. Tapi faktanya memang kepemilikannya ada saudara, cuma pinjam nama saja, mengingat saudara warga negara asing Betul. yang tidak boleh mempunyai hak milik di sini. Seperti itu ya. Ya. Sampai sekarang 2 kapal itu masih di NMR. Betul. Apakah NMR juga sudah beroperasi? Kasih. Sudah operasi. Apakah saudara pernah menanyakan hasil dari operasi NMR? Saya belum tahu. Enggak menanyakan ini udah beroperasi, sudah ada hasil belum, itu tanya enggak pada benda. Karena ada barang saudara di sana. Saya nggak tahu. Tidak tanya. Pernah menanyakan status dari kapal yang di NMR? Tidak tanya. Tahunya pokoknya kapal kok di sini terus, tapi saudara tidak menerima pembayarannya, itu aja. Tapi mengetahui pada waktu AJB ya, dan saudara juga menyetujui dengan alasan supaya ada izin operasional. Namun demikian, saudara bukan pengurus NMR dan juga bukan pemegang saham NMR. Seperti itu ya. Sahrul Hamid ya, saksi ya. Saudara ini kan orang asing, saya cuma menuntut ketegasan saja. Saudara mengerti bahasa Indonesia? Kami kalau berbicara jelas, maksudnya jelas. Kalau ini kan pasti jelas ya. Kalau saudara tidak jelas, sampaikan sama kami. Karena saudara orang asing, bukan saya mengerti. Itu nanti akan terima. Tapi saya tegaskan sekali lagi, kamu ngerti dengan saya bicara. Saya bicara pakai bahasa Indonesia. Ngerti ya? Jadi tidak ada kesalahpahaman maksud menerima dari saudara. Jelas ya? Kalau saudara tidak jelas, kasih tahu kami. Jangan salah penafsiran. Ya? Sedikit ya. Ide pendirian PT NML, Bang Gusti ya, yang kedua. Jadi siapa? Sorry. Ide membuat PT NML ya. Jadi dia single lady. Jadi dia single lady. Oh, dari ide dia. Saudara nggak ikut-ikut. Apa alasannya? Itu waktu kapal Musani itu yang sudah sudah didaftar di darat. Tapi kapal itu belum bisa masuk di Indonesia karena di kita ada masalah dengan pajak, ada utang pajak yang kita belum bisa bayar. Akhirnya untuk memasukkan kapal Musani ini kita buka perusahaan baru. Perusahaan baru itu yang saya di Jakarta suruh pengacara itu buat inovasi yang utama. Sudah buat itu karena dia saya ketua kerja dari direktur di BPK, saya
itu juga dia jadi director di Bursa Bakti. Dan saham itu karena permintaan harus ada saham di perusahaan itu yang minimum itu harus 2,5 M. Saya tunjuk sendiri. Ya. Jadi setelah membuat sudah hari itu kita buat keputusan maritim itu mau mendapatkan simpan di perusahaan listnya berapa sama ada dua sulit seperti. Jadi setelah itu kapal itu tetap tidak bisa masuk. Ya. Jadi setelah itu maka kita buat lagi dokumen kapal itu masuk. Ya sudah masuk sekarang. Ini namanya Wildan, ya, jadi nggak salah. Wildan kalau kita Indonesia Wildan, ya, Wildan yang manggilnya Wildan, orangnya yang salah, ya. Terus kenapa saudara menunjuk terdakwa ini jadi direktur? Saudara sebelumnya sudah kenal, sudah lama bersahabat. Tidak begitu lama kenal, cuma kenalnya tahun 2019. Kenapa dia tunjuk, saudara tunjuk dia jadi direktur? Memang orangnya bagus. Betul. Seperti itu. Itu waktu saya terima dia sebagai karyawan di Indika. Iya. Saya gantikan dia. Saya lihat perusahaan karena ini bagus. Sholat anak tinggal, semua bagus. Dan sekarang ada hubungan juga sama saudara istri saya. Jelas, saya bilang saya angkat dia. Jadi ada interestnya ya, ada interest saudara dalam tadi tertarik, terpukaulah saudara gitu ya. Benar. Karena kan nggak mungkin ujuk-ujuk nunjuk orang kan, Betul. direktur lagi. Betul. Silakan ujak saja sampai jadi direktur mungkin. Siapa mungkin saya bacakan ada surat pernyataan dan jaminan sebagai barang bukti ya saudara saksi ya. Apakah saudara saksi pernah melihat atau mengetahui surat pernyataan dan jaminan Dari siapa ibu? dari terdakwa Wildan dibuat dan ditandatangani oleh Sini kalau gitu. Nah, ini apalagi mau diperlihatkan sekaligus saja. Mana lagi? Sini. Saya lihat. Iya, makanya sini. Yes. Ya. Benar ini surat siapa yang bikin? Si Wildan yang bikin. Waktu dia bikin sudah sama saudara. Iya. Surat apa? Surat perjanjian pernyataan bahwa dia tidak bisa jual, dia mengembalikan kapal ini semua. Apa izin daripada Di mana di yang nyatakan ini? di Kantor Indonesia? iya, tahu di Surabaya di kantor atau di rumah? Terus terang saya nggak tahu di mana dia. Rumah saya di asli konsep. Mau di WhatsApp ya? Originalnya ada sama karyawan saya. Ada juga rumah saya di rumah. Kira dia datang ke rumah ke ruangan apanya setahun atau ada surat pernyataan ini ada cuma WhatsApp aja. Ya cuma WhatsApp ada yang asli ada di dalam. Ada lagi mau dilihatkan? Pernah lihat invoice ini? Pernah baca ini? Kalau nggak ada kacamata saya boleh. Nah ini dibuat nanti Tahu. Saya tahu dia. Pernah lihat. Tapi melihatnya di mana? di kantor Ika. Ini apanya? Ini AJB semua. Pernah lihat AJB? Akta jual beli. Nah itulah yang kita sebutkan nih. Ya saya sengaja. Dengan akta jual beli ini makanya cara untuk beralih. Baca ini enggak? Selanjutnya barang bukti menggunakan Ya, makanya Saya baca ya Pak. Di sini siap. akta jual beli melalui jual beli antara Iya, akte jual beli nomor berapa? Nomor Antara siapa dengan siapa? Yang saya tahu akte jual beli ini antara Wildan sama Wildan. Ya. PNB sama izin. Yang tanda tangan dia. Kerajaan Wildan ini kembar. Makanya biasa
jasa kalau menanyakan itu nomor aktenya berapa, nomor kemudian itu akte apa, akte itu banyak, akte apa, nomor berapa, kan begitu. Terus apakah dia itu bertindak sebagai direktur atau hak pribadi, di situ kan ada. Perjanjian jual beli nomor 10 ini kan jual beli antara Wildan dan KMB dan Perjanjian atau perjanjian jual beli kapal. Perjanjian jual beli dan berlaku Direktur Dia yang tanda tangan. dengan direktur usaha produksi. Saudara kan pernah ditunjukkan dan pernah dari sakti. Ditunjukkannya di mana? Benar nggak? Oke. Ini kita tulisan Surabaya. Satu ya. Boleh nggak direktur Wildan ini tanda tangan atas nama? Selain ini pernah nggak ada tanda tangan ini? Bayar tangan dan ini kan direktur perusahaan. Artinya mengatasnamakan kerja dari perusahaan. Boleh nggak dia menandatangani dokumen-dokumen terkait pengeluaran? Ini direktur utama. Boleh. Ngerti? Ya, sebenarnya saya ya. Orang lain dari kerja dari sendiri. Makanya kita kaitkan dengan hukum Indonesia ya. Habis? Masih ada belum? Oke. Soalnya masalah saksi ya. Di sini saudara mungkin dibiarkan saudara masalah kerugian yang saudara saksi alami. Selain 5 miliar di sini saudara juga menyebutkan yang 21 miliar. Kalau 5 miliar tadi yang jual di kapal itu ya, yang saudara saksikan tidak ada masuk di PT itu ya. Yang 21 miliar ini yang saudara saksi kerugian apa yang saudara saksi? Pendapatan operasional kapal itu waktu peralihan daripada kita ke Nusa Ya. Nusa itu kan yang jalan kapal ini. Sewa kapal itu ya. Sewaan kapal semua itu kan ada pendapatan itu. Yang itu tidak ada masuk juga di Tidak masuk EMB. di NB, maksudnya di Nusa Maritim. Mohon izin lanjutkan. Ya. Tadi kan saudara mengatakan membaca isi akta. Tahan, please dimulai. Kalau untuk siapa yang membuat draft PPJB, perjanjian jual belinya saudara tahu tidak? Soal beli Yang Jasa. Akta apa di sana? perjanjian perjanjian jual beli kapal PPJB PBB. dibuat oleh notaris. dibuat oleh notaris atas inisiatif siapa terkait PPJB-nya saudara tahu tidak? Isi. Isinya saya nggak lihat. Oh nggak lihat. Saya nggak lihat isi-isinya. Tapi yang saya tahu ada buat di notaris Setiawan. Berarti maksud saudara baca itu tadi baca dan paham isinya tidak? Saya kalau baca akte itu semua saya misalnya dari dulu. Oh, tapi saya tahu ada akte keluarga. Nah, itu dia nggak multitafsir. Jadi tahu ada PPJB, tapi tidak. Bukan PPJB, aktif jual beli. Makanya saya pengen tahu yang ditanyakan itu Akhirnya atau PBB atau atau PPJB itu beda. Beda. Itu maksudnya ada ini peningkatan. Kalau perjanjian jual beli itu baru ada perjanjian. Terjadi. Nah, tapi kalau AJB itu sudah terjadi jual beli, refrain. Yang saya tahu cuma ini Ini PPJB gitu. ya, PPJB, peringkatan, iya. bukan AJB. Bukan peringkatan. PBB. Perjanjian jual beli sambil saya cek lagi ke Ya, bawah. Saya PBB nomor 9 ya. saya izin melanjutkan. Ya. Makanya kalau menanyakan akte harus disebut akte apa. Siap Bapak Majelis. Mau izin melanjutkan. Jadi adanya PBB Pak. Berarti Mana yang ditanyakan? Saudara hanya tahu tadi tapi tidak baca isinya. Ya, saya tahu ada. Ya, saya tahu. Apa tujuan dibuat surat pernyataan atas 7 aset milik PT Eka itu? Surat pernyataan tadi di depan. Oh, dia free dulu surat pernyataan. Ya. Surat pernyataan itu dia yang buat, bukan saya yang buat. Jadi memang aset-aset itu semua berbeda dengan saya sama Pak Adam. Ya. Dan dia yang buat, dia yang kasih sama saya. Ada saksi yang mengetahui tidak yang membuat Tidak aset? ada. Ketika penandatanganan itu berarti hanya
menyadari oleh saksi dan terdakwa. Ya. Terdakwa ketika menandatangani itu memang menandatangani dengan paksaan atau mengisi sendiri menandatangani? Saya tidak maksud. Dia yang sendiri bikin itu, dia kirim kepada saya, WhatsApp ke saya, yang asli ada sama di kantor. Yang asli ada di kantor. Atas implikasi surat pernyataan itu kan tidak boleh mengalihkan, memindahkan dengan persetujuan izin tertulis. Betul. Tadi kan saudara sepakat untuk meminjamkan untuk siupa. Betul. Dibuat perjanjian tertulisnya tidak? Tidak. Terdakwa meminta izin tertulisnya tidak untuk meminjam. Tidak. Tidak. Kenapa saudara tidak diajak ke kantor notaris oleh terdakwa Setiawati Sabarudin? Itu waktu saya tidak bisa datang waktu COVID. Waktu COVID. COVID saya tidak ada masuk. Di situ kan ada pernyataan telah dilakukan pembayaran dan sebagai kwitansi. Berarti kan sebelum jual beli dilakukan, pembayarannya sudah selesai. Ditentukan tidak oleh terdakwa pembayarannya ke rekening milik PT INB. Tidak ada. Tidak ada masuk, karena memang niatnya hanya dipinjamkan. Ya. Kalau yang rutin berkomunikasi dengan notaris Setiawati Sabarudin siapa? Waktu Ibu Indah menyebutkan komunikasi sama saya sebut Ibu Indah komunikasi. Kenapa kok Ibu Indah bersedia berkomunikasi kepada notaris Setiawati Sabarudin? Saya kan di Singapura. Oke. Saya kan di Singapura. Ibu Indah kan di Indonesia. Jadi saya disuruh sekretaris Ibu Indah yang komunikasi kepada Setiawati. Di sini kan tadi saudara melihat ada invoice di tahun 2023. Invoice senilai 2 miliar dan invoice senilai 3 miliar. Siapa yang membuat invoice tersebut? Berlin. Apa tujuan Wilden membuat invoice tersebut? Hanya dia sendiri Bu. Kan pembayarannya sudah lewat, seharusnya sudah dilakukan di 2020. Berarti saudara tidak tahu alasan diterbitkannya invoice tahun Saya 2023? tidak tahu. Pembayaran tidak ada. Tidak pernah masuk. Kita belum tidak pernah terima pembayaran. Pernah tidak ada uang dari rekening PT NML yang masuk ke PT INB? 2 miliar sama 3 miliar. Iya. Tidak pernah sampai saat ini. Sampai saat ini dia Yang mengetahui pengelolaan keuangan atas PT INB siapa? Ibu Elisa. Ibu Elisa. Pernah dilakukan audit eksternal juga mengenai PT INB tersebut Nah, dan telah dicek tidak ada pembayaran yang masuk. Saat ini saudara tahu tidak terkait 2 kapal yang awal mulanya hanya dipinjamkan tanpa persetujuan tertulis sudah dialihkan dengan gross akta balik nama kapal. Tahu? Tidak memberitahukan atau menginformasikan atau saudara tahunya belakangan? dan saya tahu dari dulu karena itu waktu kan kalau kita dibuat begitu, kita nggak bisa dapat sifat. Itu kan harus ada bukti. Bukti itu harus ditunjukkan kepada Iya, tadi udah Jadi diterangkan. yang bermasalah Kalau pembayarannya bukti aja. itu nanti untuk penerbitan izin operasional. Betul. Makanya dibuatkannya gross akta tadi Ya. itu untuk bukti bahwa ini loh ada Betul. yang dipakai untuk ini sarana di dalam operasionalnya. Betul. Kan seperti itu. Ya. Tapi udah dijelaskan, jasa. Berarti yang dipermasalahkan memang pembayarannya tidak pernah masuk, Tidak pernah. tidak pernah diterima. Sementara dari penuntut sementara cukup. Saya Peter akan tahu pernah nggak ketemu sama Wilde? Kamu ini jual barang aku bayar? Saya tidak pernah. Pernah? Nggak pernah ketemu. Silakan pertanyaan. Ya. Terima kasih. Saya pertanyakan ke saksi Saul Hamid. Ya. Tadi saksi menerangkan bahwa PT NML didirikan dengan bidang usaha yang sama dengan INB, memerlukan simpal dan syaratnya harus ada armada NML itu.
dengan syarat armada NML, dengan syarat Syupal tersebut harus ada armada. Saat itu saksi meminjamkan atau menjual belikan. Saya meminjamkan. Meminjamkan. Membeli ya. Bukti bahwa meminjamkan apa? Ya, karena dia bilang kalau kita harus punya kapal satu. Jadi gini Ya. dia ngomong, Pak Saul saya pinjam ya, saya mau belikan itu secara lisan. Oh, ada buktinya. Ini Pak Saul karena saya mau ini suratnya saya pinjam dulu. Apa hanya secara Saya nggak ngomong? bikin bukti apa. Ada buktinya. Jadi dia mengatakan hanya secara lisan ngomong Iya. sama langsung ngomong atau melalui telepon waktu mau pinjam itu. Ingat nggak? Saya ingat itu pernah kita dibicarakan di kantor. Pernah ngomong langsung. Iya, betul. Nanti. Ya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan meminjamkan kapal tersebut adalah untuk pengurusan Syupal, sehingga menurut saksi itu adalah dipinjamkan. Tetapi timbul surat akta ini nomor 9 dan 10. Tadi saudara menyampaikan, saudara mengetahui. Ya. Apa diperlihatkan itu? Apa yang disampaikan JPU? PPJB atau AJB? AJB. Hah? AJB. AJB. Karena maksudnya di PJB. AJB. AJB. AJB yang mulia. PPJB. Tetap. Itu PPJB nomor 10 ya. 9 Ya, dan kalau 10. itu AJB nomor 910. sama ya. Jadi Perjanjian jual beli di sini. Iya. Kondisi itu Majelis isinya sama perjanjian, tapi di dalam kondisi menunjukkan apakah diperkenankan atau tidak. coba kita cek itu. Punya dasar begini, punya penasihat hukum advokat di sini. Dan ini adalah salinan perjanjian. Kalau perjanjian pengikatan jual beli beda PPJB. Ya, maksudnya gini dokumen yang Sama. Cuma penyakit berbeda. Klausulnya ya versi masing-masing aja. Silakan itu buktikan masing-masing. Jadi dokumen yang kita lihat ini adalah dokumen yang sama itu. Sama. Ya. Cuma penyampaian JPU. Iya, silakan itu versi saudara. Ya, ya. Artinya di sini ada perjanjian jual beli. Jual beli antara PT INB dengan PT NNL. Saksi tahu? Tahu. Berarti saksi secara tidak langsung mengizinkan ini. Secara tidak langsung mengizinkan transaksi itu. Diizinkan saksi ya? Saya izinkan cuma untuk mendapat No. Syupal. Oke. Ya. Saya tanya diizinkan tidak? Ya. Diizinkan sama saksi ya? Ya. Oke. Berarti saksi mengizinkan terhadap transaksi ini Betul. dengan syarat untuk Syupal Betul. dan pengadaan armada untuk PT NML. Berarti itu ya. Selanjutnya. Izin majelis. Lanjut. Seperti yang disampaikan tadi oleh JPU, di situ ada pernyataan dan jaminan, dan saksi sudah diperlihatkan tadi sama JPU. Surat pernyataan. Dan surat pernyataan tadi yang dibuat oleh terdakwa. Iya. Isinya di sini adalah mengenai 7 unit kapal. 7 unit kapal agar intinya tidak boleh dialihkan. Di sini ada kerancuan di sini. Pembuat pernyataan menjamin dan menyatakan bahwa kapal-kapal adalah aset-aset yang sebenarnya dimiliki oleh Adam. Siapa Adam itu? Ipa saya. Ipa. Ya. Di sini ada surat izin majelis. Di sini ada surat 2 di dalam pernyataan. Pernah tahu? Pernah baca? Iya, saya. Oke. Ada 2 nama di sini majelis. Satu Saul Hamid, satu Adam. Yang saya tanyakan kepada saksi, sebenarnya aset tersebut milik berdua atau milik Anda saksi sendiri? Pak Adam sama saya. Milik berdua. Saya aset ini yang punya Pak Adam sama saya. Berarti milik berdua. Iya. Ya. Berarti
sesuai dengan surat ini milik berdua. Berapa persen saham kepemilikan Adam, berapa persen kepemilikan saksi? 50-50. 50-50. Selanjutnya, dengan saksi mengizinkan adanya dibuat transaksi jual beli seolah-olah INB ke PT NML untuk siupal dan untuk pengadaan alat transportasi, apakah surat ini gugur? Bukan, kalau sudah bisa jawab, jangan usah jawab. Ya. Kalau saudara bukan ahli hukum, ini kan pertanyaan. Masih berlaku nggak ini? Berlaku. Tapi saudara mengizinkan menjual transaksi jual beli. Bukan saya pindahkan Iya, aset. iya. Ya, tapi saudara Ya udah, mengizinkan. orang hukumnya udah saya akan tanya Ya, ya. Kita ngerti maksud masing-masing. Ya. Yang lain? Terkecil. Adam ini orang Indonesia atau orang Singapura juga? Adam, kan ada Adam. Orang Singapura. Orang Singapura juga. Lanjut. Selanjutnya, perihal PT INB memiliki hutang ke Victoria. Apakah saksi tahu? Tahu? Berapa hutang PT INB ke Victoria? Waktu pertama kali ada sekitar 48 miliar. Tapi yang saya sudah bayar-bayar, sebelum dia masuk saya sudah bayar-bayar. Terakhirnya ada 9 miliar. Ya. Ya. Setelah itu saya pergi negosiasi sama dia. Ya, saya minta kurang-kurangkan akhirnya 5 miliar. 5 miliar. Sisa 5 miliar. Sisa 5 miliar. Hutang INB ke Bank Victoria. Apakah INB mendapat teguran dari Victoria untuk segera bayar? Setelah bayar? Apakah PT INB, saksi tahu nggak INB ditegur Bank Victoria untuk segera bayar yang 5 miliar? Iya, betul. Ditegur. Ya, betul. Saya bicara sama dia bilang harus bayar dalam. Saya tanya ditegur tidak? Itu saja. Ya. Ditegur. Ya. Siapa yang membayar hutang PT INB 5 miliar ke Bank Victoria? Yang bayar INB. Yang bayar ITK yang bayar kepada Eka Mandiri Eka bisa bahari. Yang membayarkan Eka bisa bahari itu siapa ya? yang bayarkan itu waktu usaha mati yang bayar. Lalu kenapa PTEK nggak bisa bayar? Karena PTEK punya rekom sudah blokir sama pajak. Jadi kapal-kapal Eka Nusa Bahari itu dijalankan atas Nusa Maritim. Jadi PTEK punya uang itu ada di Nusa Maritim. Yang itu yang dibayar kepada Alasannya. Ya. Registernya. Itu waktu Victoria itu tahu, Pak saya nggak bisa bayar lewat PTEK, nah saya bayar lewat Ya itu reasoningnya ya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? izin. Tadi saksi menampilkan bahwa hutang PT INB yang bayar adalah INB. Itu waktu INB tidak bisa bayar, tidak bisa gunakan. Saya tanya. INB yang bayar. INB yang bayar. Ya. Jadi hutang 5 miliar INB yang bayar. Ya. Izin, saya akan menjelaskan bukti. Sini sebentar sih. Itu uangnya INB atau uang yang pribadi miliarder? Uang INB. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Kalau kapal-kapal INB yang dioperasikan KRL. Mana? Yang pernah lihat surat ini? Pernah lihat surat ini? Pernah. Ngerti? Betul. Ngerti maksudnya ya? Sudah. Yang saus tenang, ya. Tenang. Kalau maksudnya, ya udah, jangan Itu semua masuk di rekening. Betul ya. tenang ya, kalem. Oke, saus. Izin, pertanyaan. Nah. Ini pertama itu ya. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Tanya aja, jangan tanya-tanya yang kira-kira memancing emosi. Berdasarkan bukti yang ada, bahwa pembayaran ke Bank Victoria atas hutang PT INB adalah PT Nusa Maritim. Udah tahu. Yang lain. Saya sudah jelaskan. Nah, yang lain? Bu?
Cukup. Ada yang lagi? Dari rekan. Ada yang silakan. Yang tadi yang membayarkan PT INB. INB yang membayar, tapi di kantor melalui rekening usaha logistik. Ada kerjasama apa antara INB dengan usaha logistik? Mohon izin pertanyaannya diulang lagi tadi. Iya, tadi nggak saya Saksi. jelaskan. Ini beda. Pada intinya Ini beda. Tadi kok bisa? Tadi kesaksian itu kejaksaan, sekarang kejaksaan. enggak bukan pada intinya ya, yang punya utang di Victoria itu adalah Ika Nusa Iya. tetapi yang membayar adalah Nusa Maritim Logistik. Betul. Seperti itu kan? Ya, betul. Sedangkan dua-duanya direkturnya sama, yaitu terdakwa. Wildan. Ya, Itu ya. ya betul. Itu. Ada nggak kerjasama antara INB sama NML? Ada nggak kerjasama? Yang saudara ketahui khusus ada dokumen sendiri? Nggak ada. Nggak ada. Dari pertanyaannya, yang sudah jangan diulang lagi. Satu lagi. Ini tadi poin 21 berdasarkan keterangan BAP dan ada. Tanggal 14 Februari 2025. Iya. Kan ini bersumber dari pinjaman overdraft PT Nusa Maritim Logistik. Ya. Sampai sekarang yang melakukan sumber pembayaran kan berasal dari salah satunya berdasar pinjaman dari pinjaman overdraft PT Nusa Maritim Logistik. Sampai sekarang siapa yang melakukan pembayaran? Itu waktu kan PTIK punya armada. Waktu PTIK kan Yang bayarnya siapa? Yang bayar angsuran utang itu Yang bayar angsuran-angsuran, cicilan-cicilan utang itu. kepada Victoria. bukan ke bank B, ke ini pinjaman Itu dari awal semua PTIK yang bayar. Ya. Lagi, Bu. Itu dari terdakwa langsung. Oke. Ya, waktu saya masuk 2020 Tanya. ya, itu saya bertanggung jawab atas utang Eka Nusa Bali sebesar 25 miliar. Ya udah pertanyaan Pak. Nanti ada apa ya? Apa nanti silakan supaya terdakwa. Dia mau cari fakta tanya. 2 tahun selesai. 2 tahun itu selesai. Ada pertanyaan ke dia, silakan. Saya meluruskan aja dari Ya sini. nanti Pak ya. Itu hanya kalau ada pertanyaan, silakan tanya. Nanti keterangan dia ditanggapi. Siapa? Oke? Tutup yang tadi. Saksi, siapa yang melaporkan Wildan terdakwa ini? Melaporkan Yang beliau polisi. Sekarang ini Bunda. tidak disuruh saudara. Siapa penyuruhnya? Saya yang dulu. Kenapa disuruh? Itu waktu kan saya kan mau damai baik-baik. Iya, kenapa disuruh? Karena dia bilang ini salis sama ada dua dia punya. Ya, intinya saudara mengalami kerugian ya. Nah, itu lah kalau kerugian ya. Yang penting ngelapor itu orang. Iya, tetap saya rugi kan kalau dia bilang dia punya dia nggak bayar uang. Ya. Kalau saudara untuk saudara kasih malah bonus kan? Karena rugi saudara lapor itu. Berapa rugi saudara? Itu waktu kapal punya uang itu dia 5M. 5M. Cuma 5M. Itulah intinya. Kalau nggak ada kerugian nggak mungkin ada laporan. Nah, itu kan itu nggak mungkin ngadu. Makanya jadi perkara benar atau tidak inilah kita uji. Oke? Cukup ya? Cukup. Terdakwa keterangan-keterangan dia benar bahwa saudara diangkatnya sebagai direktur awalnya. Karena memang saudara juga ada hubungan dengan iparnya ya. Seperti itu. Terus saudara juga pernah juga menghubungi untuk meminjam katanya ya, meminjam aset yaitu berupa kapal untuk saudara mendirikan PT apa tadi? Pusat NML itu seperti itu. Lalu dia rugi kan seperti itu. Benar ini? Ada yang disangka? Saudara memang dulu pernah diangkat sebagai direktur dalam bagian Pembayaran saja ya, Pak, ya? pembayaran aja. Pembayaran itu menurut saudara itu dalam rangka membayar utang
dari itu yang saudara merasa apanya itulah hak saudara, jadi kewajiban saudara untuk melunasi itu karena sudah dibayar. Yang hutang-hutang perusahaan apa itu sudah dibayarnya. Iya, bayar. Oh, katanya itu. Oh, ini bayar uang dari kantor ya? Iya. Oh, iya, oke. Saudara tetap pada keterangan saudara, Ya, itu dibayar dari tetap pada keterangannya. ya. Saudara juga tetap nanti sampaikan aja di atau memaafkan, maafkan aja selesai. Tidak perlu asik justice, nah gitu. Kalau enggak, ya makasih ya sudah tahu. Jaga kesehatan, jangan marah-marah. Tapi jantung kan di sini. Makasih ya. Thank you so much for your attention. Siapa lagi? Elisa. Elisa, tolong. Aku izin sebentar ya untuk mengeluarkan